Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Siombing, NPT 41220099. Saya dari kelas instrumentasi 5A. Baik, di sini saya akan mengerjakan sebuah packet tracer dengan tutorialnya, yaitu tentang 7.4.1 packet tracer implement DHCP v4. Untuk packet tracer ini sendiri diambil dari Cisco Netcat, modul yang ketujuh. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan. Topologi jaringan ini terdiri dari 3 buah router, ada router 1, router 2, dan juga router 3, di mana router 2 sebagai sentral, kemudian router 1 terhubung dengan sebuah switch, yaitu S1, dan terhubung lagi dengan sebuah PC, yaitu PC1. Di sini juga sama, R3 juga terhubung dengan sebuah switch, yaitu switch 3, dan juga sebuah PC, yaitu PC2. Nah, di sini juga masing-masing sudah ada alamat IP-nya, yaitu 192.168.10.0 sampai 24. Di sini 192.168.30.0/24. Oke, baik. Di sini juga untuk R2 sendiri terhubung dengan sebuah switch, yaitu switch 2, yang dimana juga terhubung dengan DNS server. Dan di sini R2 juga terhubung dengan internet yang dibagi menjadi dua, yaitu Cisco dan public site. Di sini kita juga sudah diberikan sebuah addressing table yang nanti tentu saja akan membantu kita dalam mengerjakan instruksi yang sudah diberikan. Oke, kita langsung saja masuk ke instruksinya. Bagian yang pertama, kita diminta untuk mengkonfigurasikan router sebagai DHCP server. Jadi, di sini kita akan mengkonfigurasikan server sehingga server tersebut menjadi bagian dari DHCP server. Oke. Di sini kita konfigurasikan R2, berarti yang kita konfigurasikan adalah R2. Konfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat IP pertama dari R1 dan juga R3. Nah, alamat IP lainnya harus sudah tersedia di DHCP address pool. Jadi di sini kita mengkonfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat IP pertama dari R1 dan juga R3. Oke, langsung saja kita masuk ke CLA. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengetuk pintu atau enable, kemudian konfigurasi terminal. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu IP DHCP excluded address, kemudian kita masukkan alamat IP-nya, kita masukkan 192.168.10.1, 192.168.10.10. Titiknya kebanyakan. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita lihat pada addressing table yang sudah diberikan. Untuk yang ini kita mengambil alamat IP dari R1. Nah, kemudian untuk yang ini kita mengambil, karena kita mengecualikan 10 pertama, jadi kita tulis alamat IP dari 1 sampai yang 10. Ini maksud perintahnya adalah kita untuk mengecualikan alamat IP. Alamat IP berapa saja yang kita kecualikan? Alamat IP 192.168.10 dari 1 sampai dengan 10. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi untuk yang R3, IP DHCP excluded address 192. Di sini bisa kita lihat alamat IP R3 192.168.30.1 sama ya. Kita yang mau kita kecualikan dari rentang 1 sampai 192.168.30.10. Enter. Oke. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu membuat DHCP pool pada R2 untuk R1 di LAN.
Jadi di sini kita minta untuk membuat pool dari DHCP pada R2 untuk R1 yang lain, untuk lain pada R1. Nah, di sini yang A, buatlah sebuah DHCP pool dengan nama R1 LAN. Nah, nama poolnya ini harus sesuai dengan value yang akan kita konfigurasikan. Kita masuk lagi berarti ke R2. Untuk perintahnya IP DHCP pool. Tadi di sini kita diberi perintah untuk namanya adalah R1 LAN. R1 LAN. Enter. Nah, kemudian kita masukkan jaringannya, IP-nya network 192.168.10.0. Kita masukkan juga subnet masknya. Jadi ini kita masukkan di IP R1 ya, 192.168.10.1. Kita masukkan subnet masknya yang ini. 255.255.255.0. Kita enter. Jika sudah, kita masukkan lagi perintah default routernya. Default router. Masukin lagi IP-nya, kita masukkan kembali 192.168.10.1. Oke, kita enter. Dan yang terakhir, menuju ke DNS. Ini ya, yang terakhir menuju ke DNS. DNS server 192.168.20.254. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, nah jika sudah kita close lagi. Oke, kita masuk ke step 3 yaitu sama ya. Kalau tadi kita membuat DHCP pool pada R2 untuk R1 untuk LAN dari R1, sekarang kita lakukan step yang sama tapi untuk R3. Nah, jadi sama di sini kita membuat DHCP pool dengan nama R3 LAN, yang tadi R1 LAN, sekarang yang kedua adalah R3 LAN. Nah, kita kemudian mengkonfigurasi DHCP pool-nya sehingga menjadi dengan memasukkan network address-nya, default gateway, dan juga IP address untuk DNS server. Jadi kita langsung lanjut saja ke R2 kembali. Oke, langkahnya sama seperti tadi. IP DHCP pool namanya R3 LAN. Oke, nah kalau sudah kita masukkan networknya. Untuk IP-nya di sini berapa yang R3 192.168.30.1. Masukin 192.168.30.0. Jangan lupa masukkan juga subnet masknya yang ini 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, kemudian jika sudah, kita defaultkan routernya lagi. Default router, kemudian kita masukin lagi IP-nya nih 192.168.30.1. Setelah itu yang terakhir kita ke DNS servernya, masukin lagi IP-nya 192.168.20.254. Nah, yang kita masukkan ini adalah si IP dari si DNS servernya yang ini. Kemudian kita enter. Oke, jika sudah, kita masuk ke part
part 2. Nah, ini kan tadi untuk part 1, step 2, step 3 sudah kita masuk ke part yang kedua, yaitu mengkonfigurasi DHCP relay-nya. Untuk step yang pertama, kita diminta untuk mengkonfigurasikan R1 dan R3 sebagai agen dari DHCP relay. Jadi kita masuk pertama ke R1 dulu, CLI. Seperti biasa kita enable konfigurasi terminal. Nah, jika sudah kita di sini diminta untuk mengkonfigurasikan R1. Nah, kita lihat sini R1 dia interface-nya adalah G0/0 dan S0/0/0. Berarti kita interface G0/0 enter, kemudian kita karena di sini dia diminta untuk menjadi agen relay DHCP, agen DHCP relay, maka di sini kita masukkan IP helper address 10, kita bisa lihat di tabel ini ya, 10.10.1.1.2, enter. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama, karena di sini diminta R1 dan R3, maka kita lakukan hal yang sama di R3. Seperti biasa kita enable, kita konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masukkan interface di sini untuk R3 sendiri sama ya, J0/0, J0/0. Kemudian kita masukkan perintah IP helper address. Nah, kemudian sini kita masukin 10.2.2.2. 10.2.2.2. Kita enter. Oke, jika sudah kita close. Nah, kita kemudian masuk ke yang step 2, yaitu kita men-setting PC1 dan PC2 agar bisa menerima alamat IP, informasi alamat IP dari DHCP. Berarti kita di sini meminta PC1 dan PC2-nya harus kita setting sedemikian rupa sehingga PC tersebut bisa menerima informasi alamat IP dari DHCP, si pengirim ini. Oke, kemudian kita langsung PC1 PC1 kita ke desktop IP configuration. Nah, ini kan masih static, kita ganti menjadi DHCP. Oke, kita close. Oke, sama di sini juga desktop IP configuration jadi DHCP. Oke, nah jangan lupa di sini kita juga diminta untuk mengganti jadi default gateway DHCP PC1. Oke, sama saja ya seperti tadi yang sudah kita kerjakan. Oke, jika sudah, dan yang terakhir kita diminta untuk mengkonfigurasikan R2 sebagai klien dari DHCP. Untuk step yang pertama, konfigurasi Gigabit Ethernet 0/1 interface pada R2 untuk menerima IP address dari DHCP. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengaktifkan interface. Langsung saja kita kembali ke R2, kita masukkan perintah interface di sini G0/1. Kemudian kita IP address DHCP. Kemudian yang selanjutnya kita aktifkan, diminta untuk mengaktifkan interface, berarti kita menggunakan perintah no shutdown. Oke, selesai. Oke, kita sudah berhasil melalui semua step dengan tujuan akhir, yaitu sebagai implementasi dari DHCP. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan router sebagai DHCP server, juga mengkonfigurasikan DHCP relay, dan yang terakhir kita berhasil mengkonfigurasikan router sebagai sebuah klien dari DHCP. Bisa kita lihat di sini completion-nya adalah 100%, dan juga kita bisa cek result, assessment items. Nah, di sini semuanya sudah bertanda centang hijau, artinya kita sudah melakukan instruksi dengan baik. Untuk skornya 34/34 dan item count-nya 17/17. Nah, untuk komponennya juga semua sudah kita kerjakan.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai packet tracer implement DHCP V4. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.